Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saya berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tentang mengapa kita beragama. Orang beragama itu dari zaman purba sampai hari ini karena tidak bisa mengatasi bencana alam, mengatasi segala macam musibah, ancaman, baik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, angin topan, badai, dan segala macam. Akhirnya berkesimpulan pasti ada kekuatan yang mengendalikan alam semesta ini. Makanya dia mencari Tuhan untuk beragama. Jangankan mengendalikan alam, mengendalikan dirinya sendiri dari keinginan hawa nafsu, manusia pun tidak bisa. Itulah kenapa manusia itu perlu beragama. Yang kedua, kenapa mesti kita beragama? Karena apapun yang terjadi, kegiatan manusia yang dia cari di dunia ini adalah ketenangan. Dia berharap dengan bekerja dia akan mendapatkan ketenangan. Tapi setelah bekerja dia tidak mendapatkan ketenangan. Dia lihat upah atau gaji teman yang lain lebih besar. Setelah dia naik gaji, apakah sudah tenang? Tidak, karena ada jabatan, ada level yang lebih tinggi dari dia. Dia ingin naik jabatan dan naik karir. Tidak ada ketenangan. Setelah dia naik jabatan, naik karir, jadi manajer, kepala bagian atau direktur, menteri, bahkan mungkin ada yang sudah jadi presiden, apakah sudah tenang? Tidak. Walaupun mereka sudah mempunyai harta tahta, mahkota, jabatan, kekuasaan, tetap tidak mempunyai ketenangan. Dan makanya itu mereka mencari ketenangan dengan mencari tempat-tempat ibadah. Apapun agamanya, mencari tempat-tempat ibadah. Dan yang jadi masalah adalah apakah mereka tahu apa itu definisi ibadah? Kenapa kita beribadah? Apa itu definisi daripada ibadah? Ibadah itu adalah di mana seorang hamba, ia bekerja, mengabdikan diri dengan penuh tunduk, taat, patuh kepada Tuhan. Dan apakah sudah cukup tunduk patuh? Itu sudah dinamakan ibadah. Kalau kita tunduk patuh, taat hanya kepada bos, atasan, majikan, atau raja, presiden yang zalim, yang jahat, itu bukan sesuatu bentuk ibadah. Karena ia ibadah, dia tahu siapa yang dia ibadahi. Jadi tidak semua yang tunduk patuh dan taat itu disebut ibadah. Bisa jadi dia tunduk patuh atau taat itu dia karena takut akan majikan, bos, atasan, atau raja yang jahat dan zalim. Jadi tidak berhenti di tunduk patuh. Apa itu kelanjutannya? Orang yang beribadah itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatannya ini penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan mencari ridho Allah, Tuhan yang dia sembah. Jadi tidak hanya taat, tapi mesti ada ridho, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah cukup dengan tulus, ikhlas, ridho, taat, tunduk patuh? Tidak. Orang yang beribadah itu adalah tidak hanya sekedar taat, tidak hanya sekedar ridho, tapi juga penuh harapan, ingin lebih dekat kepada yang dia sembah, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Jadi ada harapan untuk terus mendekat kepada Allah. Apakah sudah dekat? Dia sudah termasuk kategori ibadah? Belum tentu. Dia sudah taat, dia sudah tulus
ikhlas mencari ridho Allah dan terus mendekat kepada Allah dengan ibadah wajib atau sunnah atau ibadah-ibadah yang lain. Apa selanjutnya? Yaitu cinta dan kasih. Itulah daripada definisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan ikhlas dan ridho. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin, dengan penuh harap dan cinta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.